guys, welcome back lagi sama kita di podcast Layar Tancap bareng gue Vio sama partner gue Genius. Di sini kita bakal bahas banyak tentang perfilman sama aktor nih, sama tetek bengeknya lagi. Tapi kita nggak berdua aja, kita bareng Kak Gerald. Halo semuanya. Halo, apa kabar Kak? Baik dong. Basa-basi aja ini kita. Iya, basa-basi aja ya. Kak Gerald ini udah berapa kali sih kalau main film gitu-gitu? Kalau main film udah hampir ya 20 kali ke atas ada lah, 20 film ya, 20 film. Hampir ya. Itu dari umur berapa, Pak? Dari umur 24 tahun. 24. Emang telat sih mau terjun di acting, maksudnya baru kelar kuliah baru terjun ke acting, ke film gitu. Tapi bisa langsung melejit gitu ya? Nah, ya panjang sih prosesnya sih. Panjang banget prosesnya. Dulu emang sempat kepikiran jadi aktor kah? Enggak sih, kalau dulu kepikiran itu mau jadi apa sih, pemain bola sebenarnya. Sukanya main bola berarti? Main bola. Main bola terus. Main bola basket atau? Sepak bola. Oh, sepak bola. Sepak bola gitu. Kok diem aja nih? Agak malu gitu kayaknya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Serius. Jadi malu. Oke, Kak Gerald. Awalnya terjun ke dunia perfilman itu gimana sih ceritanya? Dunia apa? Dunia perfilman. Oh, oke. Dunia perfilman itu panjang sih. Udah ya, awalnya gue juga dari pertama banget atau dari gimana nih? Pertama banget. Bukan entertain kan, film ya berarti. Film. Kalau film itu gue pertama ikut teater di tahun 2018, terus ya ikut sekolah acting lah gitu. Lah itu lebih ke mengasah diri sampai akhirnya 2020 lah baru diorbitkan lah ke perfilman, ya pertama film pertama sih 2019 sih sebenarnya. Terus ya Seperti Hujan Yang Jatuh ke Bumi. Terus abis itu lanjut lagi main serial di TV, terus main film juga di Nathan 3 itu, tapi nggak kelihatan banget sih di situ. Terus ada di film Dir Imamku, banyak dirnya sih ya. Ya Dir Imamku itu yang main, yang itu cuman main 2 scene doang sih, cuman lumayan lah. Itu bagian cuman mukul dulu doang di situ. Terus yang lumayan jadi dongkraknya tinggi banget kemarin serial di Ramadan SCTV kemarin 2021 sih, judulnya Rumah Bidadari. Ya puncak pertama karir bisa langsung melejitnya di situ sih gitu. Jadi maksudnya melejitnya dalam artian ya sesuai dengan yang gue inginin sih gitu. Tadi kan sempat mention kelas acting ya? Ya. Sempat kelas acting kayak gimana sih Kak? Dulu banyak banget pembelajarannya tuh. Karena aku tuh ngambil semua kelas acting ya, hampir semuanya aku pelajarin. Jadi semua kelas acting itu punya metodenya masing-masing gitu-gitu. Terus jadi ya ketika lulus di sini gue ambil lagi di mana, habis lulus di sini ambil lagi di mana gitu-gitu. Jadi kayak semua metode pasti beda-beda, dan ilmunya lagi nambah lagi kemarin pas syuting serial Ramadan, karena kan legenda kan, Deddy Miswar yang ngajarin. Jadi ya udah gitu, jadinya ya disitulah sepak terjangnya. Memang panjang sih sebenarnya, udah keburu kecemplung, udah bukan kecemplung lagi, harus udah tenggelam ya nyelemin lagi gitu. Jadi supaya bisa kembali lagi ke daratan, tapi ya jauh lebih sukses. Ini kan masih tenggelam ibaratnya gitu. Ini masih posisi di tengah-tengah lah, posisi tanggung lah gitu. Panjang sih jadi aktor itu, nggak aktor yang bener ya, bukan aktor yang sembarangan. Maksudnya ya ada macam-macam cara sih sebenarnya menuju Roma ibaratnya gitu. Cuman kalau gua pribadi sih, gua udah punya planning sendiri sih gitu. Maksudnya ada planning untuk menjadi aktor itu nggak mesti harus harus buru-buru kaya atau gimana. Nikmatin aja prosesnya gitu. Memang panjang banget gitu. Kalau misalnya bisa putar balik waktu sih, kalau udah tahu posisinya gini sih, aduh bisnis aja deh. Cuman ibaratnya ini udah tak kadung tenggelam kan gitu. Jadi
ya mau nggak mau ya harus hajar terus gitu. Jangan takut gitu. Kita harus berani apapun tantangannya. Walaupun emang gue suka sama tantangan, ya gue hajar tantangan itu. Pokoknya tabrak aja gitu. Kalau gue, karena posisinya adalah menjadi aktor yang bener gitu. Yang seutuhnya sesuai dengan planning gitu. Adalah macam-macam gitu. Terus jadi kita tuh kayak kepo banget soal aktor gitu. Jadi ada nggak sih rekomendasi tempat tempat yang tadi yang acting class gitu? Banyak sih di Jakarta, semuanya bagus menurut gue. Tapi ya gue juga sempat ada rekan juga ya punya namanya kelas acting, namanya Aura. Nah, Aura kelas acting itu bagus sih, gue udah belajar bareng lah dan project bareng sih memang sama rekan saya namanya Bang Rama Ranau. Gitu. Itu sutradara terhebat yang pernah ini saya. Gitu sih. Sering berarti ya, sering kerja sama beliau? Sering, karena apa ya, saya sih suka lah beberapa cerita-cerita yang unik yang nggak ada di dunia ini mungkin kalau bahkan tapi gue suka emang kalau gue tuh kan selain ya namanya komersil, ada juga yang bersifat indie, bersifat ini kita juga kerjasama. Jadi wadah kita untuk belajar gitu, wadah untuk kita mengembangkan diri. Jadi aktor kan kita nggak bisa dong diam-diam aja, latihan-latihan aja. Kita harus tahu situasi lokasi syuting itu seperti apa, beratnya gimana gitu-gitu. Karena di lokasi itu bakal beda gitu. Aku ngambil teater waktu itu karena untuk bisa mendalamkan sebuah peran aja. Setelah dari udah manggung teater dan lain-lain, sekarang fokusnya ke acting kamera gitu. Karena jauh berbeda banget film acting kamera sama acting panggung tuh beda banget, jauh banget gitu. Kita kalau di kamera kan kita terbatas ya, sesuai dengan frame kamera. Sedangkan kalau panggung itu kita luas, kita bisa ya kita makan, karena kan di situ yang penonton langsung datang di tempat itu. Kalau kamera kan ya kita harus sesuaikan dengan kamera. Itu yang kadang kemarin sempet differentnya di situ sih gitu. Jadi ya kalau mau kelas acting ya pilih dulu nih acting yang mana dulu nih gitu. Acting kamera atau panggung. Kalau acting kamera ya Aura, terus ada beberapa juga. Terus kalau panggung ya ada beberapa juga yang untuk karakter lebih dalam lagi. Tapi kalau dari aku sih saraninnya harusnya kalau mau pertama banget ya ke panggung. Karena panggung tuh kita bisa mendapatkan peran yang sesuai dengan ini. Kita belajar peran di situ, belajar mengontrol diri di situ, olah tubuh. Jadi kita tahu limit kita di mana, kelemahan kita di mana, dan kekuatan kita di mana gitu. Nah, di situ cara mengolahnya. Tapi kalau acting film kamera gitu-gitu, itu untuk kayak gimana caranya kita kelihatan baik main di kamera gitu-gitu. Gitu sih beda. Aku juga baru sadar kalau yang teater sama kamera tuh beda. Jauh banget. Ekspresinya juga mungkin beda. Beda. Kalau yang teater lebih ekspresif. Karena gini, kalau teater kan dia pasti di panggung. Otomatis orang yang sampai belakang harus kelihatan ekspresi kita, aura kita gitu yang kita pancarkan gitu. Tapi kalau kamera kan kita kalau gini marah gini aja kan kayak ibaratnya kayak kelihatannya apa sih lebay gitu. Kini cuma marah gini aja kayak gini, lihat mandangin ini kayak gitu aja, itu udah hitungannya marah gitu kalau di kamera. Cuman kalau masa di kamera gini gitu nggak mungkin gitu. Gitu. Jadi memang ada perbedaannya di situ, acting panggung sama kamera. Itu aku waktu itu sempet susah sih bedainnya gitu. Kalau di TV kan kita kayak di kamera kan kita berdiri tinggal berdiri aja. Cuman kalau panggung tuh kita kayak set gitu, tapi ada gesture yang harus kita tunjukkan juga ke penonton. Nah di situ kadang sempet lah sama Pak Haji Deddy Miswar diteriakin, ini bukan panggung, ini kamera gitu. Jadi differentnya gitu, beda sih gitu. Seperti itu sih. Tadi kan Kak Gerald tuh ngebahas siapa ya yang tadi yang di Aura? Siapa tuh? Oh ya Aura ini Aura Kasih ya bukan ya? Aura Kasih.
Aura-auraan gitu. Aura yang ini rekan siapa? Rekan saya itu ada namanya Bang Rama Deranau. Oh iya, itu berarti kakak emang sering main film sama dia kan berarti? Iya, kerja. Itu apa aja sih filmnya? Filmnya dia kemarin itu Topeng, tapi bukan nggak pakai monyet, jadi topeng aja gitu. Ada lagi sih mau jalan lagi satu lagi. Tadi katanya kakak unik-unik, maksudnya gimana ya? Apa filmnya? Iya filmnya. Gue suka banget sih maksudnya cerita-cerita yang dibikin sama Bang Ramadrano ini absurd, tapi ya unik. Gue suka maininnya gitu, karena nggak ada aktor yang belum coba peran-peran yang dibikin gitu. Karena salah satunya film Topeng ini kemarin, kalau Topeng ini kan ceritanya kan menceritakan tentang penculikan dan propaganda media gitu. Gimana media membawakannya, tapi faktanya tidak seperti ini gitu. Itulah yang membuat ya itu yang ceritanya tapi unik menurut aku sih, unik banget filmnya. Aku pun juga bingung tuh pas syuting ini ceritanya gimana sih alurnya gitu. Cuman ya itu sih, kalau kemarin Topeng tuh hasilnya bagus. Cuman kalau untuk penonton ya kalian harus fokus nontonnya. Kalau nggak fokus ya ketiduran kali, nggak tahu. Tapi nggak boring, bagus, sumpah. Ih keren banget sih itu. Nonton di mana sih? Boleh nggak? Aku kayaknya nggak pernah nonton yang film-film kayak gitu. Oh, jadi ada suatu platform dari Indonesia namanya Genflix. Jadi film Topeng dan karya-karya rekan saya ini tuh Bang Ramadrano itu ada di Genflix gitu. Nah, di situ tuh ada beberapa film tuh, Villa Kematian, terus film Bunyi Hujan di Atas Genting kali ya, atau terus apa lagi tuh, beberapa lah film-filmnya udah ada di situ semua. Tapi ada proyek komersial aku juga sih di situ, di Genflix ya, namanya Hidden Richman. Itu sebagai apa? Jadi orang kaya. Gampang dong, Hah? jadi orang kaya mah. Gampang jadi orang kaya. Udah biasa kaya gitu. Aku kepo banget sih sama masa kecilnya Kak Gerald tuh. Kenapa harus kepo? Soalnya yang sekarang aja kayak begini gitu bentuknya. Gimana waktu kecil kayak? Jadi waktu kecil tuh Kak Gerald orangnya kayak gimana? Udah bisa diem. Nih udah bocor ya, sini bocor. Kalau kecil baru udah 2 kali bocor kepala. Saking nggak bisa diem ya. Terus kecil ya suka main sama temen-temen, terus jailin orang gitu-gitu. Sampai SMA sih sampai ngejailin orang gitu. Suka main bola sih, sambil lebih kayak main bola sih sebenarnya. Karena kan dulu main bola itu kan udah emang dari cita-cita mau jadi pemain bola kan gitu. Sempat masuk di tim, sempat main liga gitu-gitu, tapi cedera ya berhenti akhirnya gitu. Makanya belok ke belok ini kerjaan tapi bukan belok jadi gitulah, tahulah maksudnya gitu. Jadi ya belok ke ini entertain akhirnya gitu. Emang tapi sebenarnya dari kecil tuh emang udah diarahin sebenarnya ke entertain, cuman nggak pernah mau gitu. Karena kan emang ada family juga yang di entertain yang udah top juga gitu. Jadi sering ditawarin, kamu ini dong jadi artis aja, jadi aktor aja gitu-gitu. Awalnya sih nggak mau, tapi ujung-ujungnya kecemplung juga. Ya itulah namanya alam membawakan gua ke sini gitu. Ke entertain, ke aktor, sebagai aktor gitu. Ini beneran gak belok? Apa? Beneran gak belok? Enggak lah, lurus lah. Tuh Jen ada kesempatan Dan. Sikat. Sikat Dan. Waduh. Tadi dulu dong. Aduh, aku mau disikat apa nih? Aduh, jadi takut disikat-sikat nih. Kalau urusan sikat-sikat dan di sini. Ada kamera soalnya. Karena guys. Ya. Sebenarnya waktu kecil Kak Gerald orang yang berprestasi di akademik atau enggak sih? Berprestasi tapi di non akademik. Kalau akademik dihukum mulu sama sekolah. Pernah sih ranking 3 tapi dari bawah gitu. Jadi kalau akademik tuh menurut aku sih udah kayak hal yang
ya udah kayak kewajiban aja, jalanin aja. Cuman nggak, ya orang tua sih juga nggak memaksakan untuk ranking atau gimana sih. Yang ranking dari bawah. Terus ada surat apa namanya, pemberitahuan. DBP. Kalau masih kayak gini kelakuannya nggak naik kelas gitu. Oh ya, gitu. Sempat gak naik kelas kah? Hampir. Kapan? Hah? SMP, karena bandel lah dulu. SMP, maksudnya kerjanya cabut mulu gitu. Terus saya SMA juga kerjanya juga cabut. Jadi ketua kelas cabut. SMA-nya jurusan apa nih? Jurusannya IPS. disuruhnya IPA, cuman nggak mau, IPS aja, ngapain lah. Sekolah orang buat santai, buat main-main doang. Ngapain buat IPS Pride ya. Iya, kalau IPA ngapain juga, memang mau jadi dokter gitu kan. Maksudnya cuman pusing-pusingin aja, udah gitu ketemu guru juga berantem mulu sama guru kimia gitu. Gara-gara itu. Jadi kalau ketemu pelajaran kimia atau apa, ya cabut aja. Dulu kan jadi ketua kelas ya, selalu dicari gitu, kelasnya mana, sakit bu, gitu-gitu. Padahal alasannya sakit tapi cabut ke Bali gitu-gitu. Nggak ke warnet? Enggak, bukan anak warnetan sih, anak tongkrongan banget sih sampai sekarang gitu. Tongkrongan kami banget. Iya, bukan tongkrongan pecundang lah pokoknya. Gitu. Oke. Terus sebenarnya balik lagi nih sama yang tadi Kak bilang dari Aura itu, kenapa memilih untuk film yang memerankan di film yang unik kayak gitu? Oke. Dari Aura bukan. Kalau dari Aura kan ini kelas aktingnya. Oh, iya. Kalau yang rekan saya ini tuh, saya main di beberapa film indie tuh yang saya suka itu adalah kebebasan penulis sutradara untuk berkarya sih. Dan itu juga kebebasan untuk aktor untuk mengeksplor diri gitu. Di situ tempat wadah aku latihan, tempat wadah aku ini, dan akhirnya ya maksudnya setelah dari situ ada tiba-tiba project yang besar gitu-gitu. Jadi emang arahnya juga nggak main-main sih. Kalau kita mau jadi aktor ya nggak bisa kayak gue mau jadi aktor jadi artis kaya gitu, bullshit gitu. Lewatin dulu strugglingnya, stresnya. Ya bisa sih, ada beberapa cara juga. Cuman kalau dari aku pribadi sih, mau jadi aktor ya nikmatin, enjoy prosesnya aja gitu. Tapi nggak, kalau buru-buru mau jadi terkenal ya bisa aja, ada sih caranya. Ntar tipsnya, tapi jangan di sini. Kalau di kamera bahaya sih dikasih tahu. Gitu. Ada tips ya kalau mau cepet naik gitu. Cuman kalau itu boleh mau tipsnya 08 berapa? ini klinik ini ketik Rex spasi bukan. 08 berapa? Bukan. Jadi kalau menurut aku sih kalau mau jadi aktor yang benar itu harus punya planning, terus punya apa namanya, kalau planning itu kayak kita tuh setiap tahun tuh gimana progres gitu, harus lihat progres kita. Kalau gini-gini aja ya gimana caranya kita bisa menjadi aktor yang top gitu-gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada planning gitu-gini, kalau mau cepet terkenal ya bisa aja nebeng sama siapa-siapa gitu. Iya. Tapi kalau jadi aktor ya strugglingnya sih yang harus dinikmatin ya, jangan ditangisi, dinikmatin aja. Tapi kalau ini ya nangisin dulu, nggak apa-apa, nangisin aja gitu. Tapi kalau aku sih bawanya ketawa aja gitu. Aduh anjir. Gitu-gitu aja udah gitu. Kalau kakak nih kesusahannya pas main film tuh apa gitu yang pernah kakak alami? Dulu sih aku kesusahannya itu pasti karakter ya. Karakter tuh susah karena memang masih tahap pembelajaran memahami karakter. Tapi setelah menemukan satu project dan didirect langsung sama sang legenda, mendapatkan tips acting tuh kayak gini ternyata gitu. Ya sama menghafal skrip sih paling susah gitu. Caranya sih kalau menghafal skrip itu sebenarnya kita emang nggak harus hafal semuanya. Intinya harus paham ceritanya baru menimainin. Ntar lama-lama juga pasti bakal jadi enak gitu. Kalau aku sendiri sih aku nggak pernah ngapalin skrip, sampai detik ini nggak pernah ngapalin skrip gitu. Jadi dipahamin aja gitu. Jadi dipahamin, dibaca. Itu pasti bakal nempel kok di kepala. Kalau diapalin sampai kapanpun gitu jadinya takut ya. Lagi, balik lagi kita. Soalnya kalau kita mikir-mikir kan kayak
gini, acting tuh kan kita nggak bisa sambil mikir gini-gini, aduh nih gue skrip apa gitu-gitu, enggak, harus kayak kita harus relax, kayak ngomong gini aja kan acting ibaratnya. Chill Aja. Jadi Netflix. gimana cara bisa masuknya gitu-gitunya gitu loh. Kok diem aja sih? Enggak. Gak segera gitu dong. Chill aja, Chill. Chill, Netflix Rumah and nenek. chill. Gimana? Aku pengen banget nikah jadi aktor. Aktris dong, Oh, kalau aktris kamu ya, dong. aktris. Kalau aktor cowok dong ntar. Gimana ya? Canda. Lanjut. Kakak bisa bagiin kan nih? Kakak. Bagi apa? Maksudnya Bagi Gerald duit? aja. Oh iya. Enggak, bagi-bagi tips ya Oke. gitu. Tips and trick, banyakin sholat gitu. Masya Itu penting. Allah, Kalau nikmat mana Islam. lagi yang kau bisa Enggak. Apa namanya tips and trick? Tips and trick itu ada tips and trick orang. Tips and trick ala gue. Kalau ala gue itu sebelum jadi aktor, yakinin dulu dari hati yang dalam. Mau nggak sih jadi aktor gitu? Kalau yakin, ya udah daftar kelas acting. Ya kalau mau coba ya di Aura acting school lu. Terus ada beberapa juga gitu. Maksudnya coba aja di situ. Nah, kalau udah dirasakan serak actingnya, udah maksudnya udah kelar kelas acting, coba-cobalah ikut casting. Tapi kalau castingnya ditolak sekali, jangan nangis gitu. Gak baper ya? Nggak baper. Aku casting ditolak dari ribuan kali masih ketawa aja gitu. Ribuan kali. Jadi ribuan kali. Ya ribuan kali tuh nggak terhitung. Ditolak. Mungkin kalau keterima bisa masih dihitung pakai jari. Kayak baru cuman berapa kalau dari casting? Dari casting paling 15 kali kayaknya. Sisanya ya masih ditolak. Jadi banyakan ditolak gitu. Ya, tapi ya di situ caranya kita kayak tahu apa kelemahan kita, asal lagi terus gitu, jangan nyerah. Ya kalau mau nyerah duluan ya nggak apa-apa nyerah gitu. Tapi kalau ya pertama yakinin dulu dari lubuk hati yang dalam, ikut kelas acting, yaitu di Aura salah satunya mungkin. Terus yang kedua, sebelum mau jadi ya kalau misalnya udah dapat sinetron, dapat film, ya alhamdulillah setelah dari itu. Kalau masih belum, Ngapain? cari nih sama networking, belajar film lebih dalam lagi. Ya entah nonton screening bareng lah, terus cari project-project bareng lah, anak-anak kampus atau anak kampus, terus komunitas film indie gitu-gitu, carilah di situ. Jangan cuma duduk diam aja mau jadi kaya jadi artis, enggak, jangan. Jadi kalau mau jadi aktor ya gitu, lebih susah sebenarnya sih dibanding cari kerjaan sebenarnya. Cuman ya di situ tantangannya. Makanya itu kalau misalnya belajar, coba cari screening. Kalau disarankan gue di Jakarta ada beberapa. Di mana itu? Satu di ada kerjasama. Ini pokoknya rekan saya ada namanya Bang Rama Derano ini. Ya dia sama film cinta banget lah, sampai bikin screening juga gitu. Itu rutin? Kalau itu kalau nggak salah setiap hari Selasa atau Rabu atau Sabtu gitu. Rabu Sabtu nggak salah. Itu biasanya sering tuh adain. Nama tempatnya tuh di Warkop Mambo di daerah dekat One Bell Park, Fatmawati situ pokoknya. Ya pokoknya zaman teknologi canggih udah cari aja Warkop Mambo pokoknya. Rabu, gitu. Sabtu kakak libur? Sabtu aku kan kalau nggak ada kerjaan ya bisa gitu. Bisa ya? Emang ngajak mana emang? Enggak. Oh enggak, ya gitu. Ya maksudnya itu Warkop Mambo. Setelah Warkop Mambo, pokoknya disitulah banyaklah film-film ditayangin gitu. Itu film karya-karya sutradara film indie dan sutradara masa depan di situ semua biasanya. Nah jadi kemarin itu ya termasuk film saya, alhamdulillah ditayangin juga gitu, karena ya ada beberapa juga sih main sama teman-teman film indie, karena saya juga pencinta film indie juga. Jadi ya
saya belajar lah di situ. Banyak ilmunya loh, maksudnya. Jadi kalau ya tips and triknya menurut saya sih ya 5 lah itu apa namanya, yakinin diri, kelas acting, belajar, banyakin nonton, banyakin baca. Kalau aku nggak suka baca, jadi aku nonton aja. Ya podcast aku juga suka. Aku lebih suka itulah visual. Terus casting, ya kalau casting misalnya casting harus rajin, walaupun ditolak ya udah gitu. Maksudnya kalau dapat ya udah bonus gitu, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya ini kok jadi Islami banget ya. Nah, terus yang kelima, kelima ya udah. Ketika sudah dapat syuting, jangan sombong, udah gitu aja sih. Maksudnya tetap hormatin kru, orang-orang yang pernah apa namanya mendorong lu. Kalau nggak ada mereka lu nggak mungkin jadi kayak sekarang gitu. Asal ya kalau ala aku sih gitu, tips ala gue gitu. Tapi kalau tips ala yang lain mungkin ada beberapa hal sih. Tapi kalau disebutin sampai subuh nih kalau dengerin, jangan deh. Durasi. Soalnya saya dikasih durasi 20 menit ya gitu. Tadinya mau sejam sih, biar lama aja. Mau lama-lamaan di mana emang? Enggak. Oke, tadi bahas apa? Aduh, ngeblank nih. Jangan ngeblank dong. Oke. Masa aku yang jadi hostnya? Enggak. Sebenarnya penentu hal apa sih gitu yang membuat kakak tuh film ini nih kayaknya bakal cocok nih kalau gue mainin, gue pengen nih film ini. Apa sih penentunya? Penentunya karakter. Segimana karakter yang kayak gimana nih? Yang karakter yang ingin aku coba sih kalau misalnya mau main film. Maksudnya kemarin ada yang pernah jadi kutu buku, ada yang pernah jadi preman, ada yang pernah jadi aku pernah jadi pembunuh bayaran, terus psikopat, bucin, terus jadi apa lagi ya? Kemarin tuh jadi suami yang lebih muda dibanding istrinya, walaupun aku belum nikah tuh. Aku ingin coba aja gitu, gimana strugglingnya berkeluarga yang punya istri lebih tua, tapi aku suami yang lebih muda dan jaraknya 10 tahun seperti apa gitu. Cerita kita nggak punya anak gitu di situ. Itu juga menurut aku itu kemarin tantangan juga tuh karakter itu. Terus yang satu lagi kemarin jadi film komersil kemarin itu, sinetron komersil itu, sinetron web series komersil itu menjadi orang kaya gitu. Maksudnya tapi antagonis. Aku kan belum pernah jadi antagonis, tapi di situ akhirnya coba menjadi antagonis gimana. Gitu sih. Jadi apa namanya? Kalau milih film ya kalau kalian mau jadi aktris atau aktor, semua film yang pokoknya ada rezeki di depan ambil aja gitu, patok aja, jangan pikirin duit dulu. Yang penting duit akan keikut kalau kita dengan karya kita yang bagus, ininya bagus, dan pasti opportunity yang kalian inginkan pasti datang sih. Kayak sekarang nih ada opportunity yang aku inginin, kemarin baru casting. Ini tuh dari Amerika, Hollywood. Mantap. Jadi ya semoga aja lah keterima, masih casting sih. Cuman itu kalau Hollywood itu, Bollywood juga nggak ada menutup kemungkinan sih kalau main Bollywood, India gitu. Gimana Korea? Korea sih sebenarnya aku nggak suka ya drama Korea. Cuman kenapa kayak ya nggak tahu sih, maksudnya aku lebih suka India dibanding Korea sebenarnya. Tapi kalau ya dapat opportunity main ya pasti mau lah gitu. Cuman kalau untuk menikmati film aku nggak terlalu suka kalau Korea gitu. Kayak ceritanya oke, plot twistnya bagus dan lain-lain gitu. Tapi kalau ini udah pasti ya Hollywood tidak ada matinya lah gitu. Kalau aku sih emang cita-cita ya pasti Hollywood lah kalau bisa gitu sih. Tapi dapat opportunity casting dari sana aja tadi tuh kayak kemarin tuh achievement banget ya. Udah kayak achievement. Terus ya gitu sih, emang nggak gampang gitu ya, semoga aja lah kalau dapet gitu. Semoga lancar gitu. Kalau karakter ya gitulah pokoknya ya. Itu paling kalau mau jadi aktor ya seperti tips trik yang aku bilang. Tapi kalau nggak mesti harus ikutin aku juga sih. Kalau ini kan menurut aku pribadi aja. Kan kalau mau cara lain ada yang lebih cepat banyak gitu. Seperti itu sih. Yang cara cepat gimana tuh? Duh jangan deh.
Nggak bisa di spill detik di sini. Nggak bisa, ntar bisa jadi akunya kayak dipecat dari mana-mana, ntar bahaya gitu. Oke. Kalau misalnya dapat dapat film nih, film, tapi karakternya tuh sama, bakal mau nggak? Jadi aku gitu. Enggak, karakter sama seperti film sebelumnya. Ya nggak apa-apa, film ya apa sih, ya ambil aja. Yang aku nggak mau paling peran yang sesuka sama jenis aja, aku nggak mau. Sampai ya maksudnya aku sih ya kalau main ini nggak masalah, tapi pendalamannya ini yang takutnya aku nggak bisa balik lagi, itu bahaya ya di situ dong. Itu doang sih kalau untuk peran yang masih aku not nggak mau gitu. Nah, Tadi mau nanya apa status? Oh iya. status apa kerjaan, status apa nih? Status. Oh status. Aku sih freelance kalau status gitu. Gitu ya? Jadi bisa kemana-mana gitu. Jadi nggak, kan ada orang single ini nggak, kalau aku freelance gitu. Gitu, freelance bisa. Kalau status aku sih udah tahu masa depan aku sih. Apa? Oh, siapa? Depan. Oh, depan mana depan? Oh. Depan. Oke, thank you banget Kak Gerald udah nyempetin banget. Nyempetin waktu buat Jauh kesini. ya? Iya. Jauh dari sini emang. Kita jauh-jauh. Aduh, jangan disebut deh rumah aku. Aku di Mars, planet Mars. Kasih Udah tau tahu aja lah. ya. 08. 08 777 bukan? Oke. Oke guys, thank you guys. banget udah Thank you watching banget. kita di podcast Layar Layar Tancap. Tancap. See you in See you. next video. Bye. Bye guys. Bye.